Ya, dimulailah. Para sahabat, inilah Insinyur Ramot Tobing MM, Bendahara P3N Sumatera Utara, menjelaskan sebenarnya porang itu apa, dan supaya jelas sekali ini mau dijelaskannya tanaman porang itu apa, bagaimana mencirikannya. Ya, silakan Pak Tobing. Ya, selamat pagi Bapak-bapak. Inilah gambaran tanaman porang. Sebenarnya ada ciri khas daripada tanaman porang ini, yaitu dia akan menghasilkan kata. Ini di ketiak daun seperti ini. Ya. Nah, ini juga ada. Ya. Kalau ini tidak ada, berarti dia bukan tanaman porang. Itu satu yang jelas kita lihat. Kemudian bisa kita lihat juga di bentuk daun ini. Ya, bentuk jarinya itu seperti apa? Bisa Bapak bayangkan bentuknya ini. Ya. Dan warna batang. Ini dia. Ya, dan teksturnya ini halus, tidak bergerigi. Dan kita bisa lihat pola batiknya ini, dia agak jarang-jarang. Ya, dan biasanya ada semacam tanda garis seperti ini. Ini Bapak lihat ini. Nah, ini di tanaman lain itu nggak ada. Ini ada seperti garis putih dia ini. Ya. Nah, itu satu. Nah, kemudian umbi. Nah, di bagian batang di bawah ini, dalamnya ini adalah seperti ini. Isinya adalah seperti ini nantinya. Nah, umbi ini mulus, tidak ada benjol-benjolnya, artinya sampai keluar. Bentuknya seperti ini, oval. Nah, ini seperti ini Bapak-bapak ya. Nah, ya. Inilah namanya umbi porang. Ya. Berbeda dengan iles-iles atau aturbung. Biasanya yang ada di daerah kita, di daerah Sumatera Utara ini adalah iles-iles atau aturbung namanya di nama lokalnya. Atau ada juga kira-kira berumur berapa bulan lah ini? Ini berumur sekitar 2 bulan setelah ditanam dari umbi, ya. Ini sumber bibitnya dari umbi, Pak. Ya, bukan dari kata. Kalau dari kata dia kata setelah umur 2 bulan baru seperti ini, Pak. Berbeda. Nah, ini bibitnya dari mana katanya? Nah, ini bibitnya dari sini keluar seperti ini. Dan ini diambil dari sini? Iya, ini berasal dari sini. Ini ditanam, keluar seperti ini. Nanti akan menghasilkan ini. Hasilnya ini seperti ini, umbinya besarnya, ditanam seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini untuk musim kedua. Nah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali sementara itu dari Pak Deval, barangkali ada yang didapatkan lagi, Pak. Pak. Oke, mulai ya. Seperti yang disampaikan Pak Tobing tadi, bahwa kita jangan sampai salah melihat jenis dari porang ini, karena yang sudah kita teliti atau kita observasi beberapa tahun belakangan, belum ada tanaman porang yang liar di Sumatera Utara, Pak. Masih artinya kita ambil dari Pulau Jawa untuk budidaya. Mungkin itu penambahan sekian. Prospek porang ini sendiri, pasar di global atau pasar dunia saat ini itu 18 negara sebagai buyer atau konsumen dari porang di Indonesia, Pak. Nah, mayoritas memang produk kita itu banyak dijual ke Tiongkok atau Cina. Nah, itu juga bagaimana pemerintah sekarang yang melakukan deal dengan pemerintah Cina dalam hal perdagangan untuk porang ini sendiri, khusus antara pemerintah Cina dan pemerintah Indonesia. Makanya bulan Mei kemarin itu Presiden Jokowi langsung melakukan rapat terbatas dengan menteri terkait, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, khusus untuk budidaya porang. Mengenai keuntungan. Kalau keuntungan ini bagi kita yang sudah melakukan, Pak, ya, ini bisa menghasilkan profit ratusan juta per hektarnya, Pak, dalam periode 1,5 tahun. Itu gambaran kecil lah dari segi keuntungan. Jadi ini salah satu motor untuk menggerakkan ekonomi pada saat ini.
Berarti salah satu yang sangat menentukan adalah soal bibit. Betul Pak. Apakah Bapak bisa menyarankan ke masyarakat bagaimana mencari bibit? Nah, pada saat ini bibit adalah faktor yang sangat penting dalam kesuksesan atau keberhasilan budidaya porang Pak. Nah, di situ kita juga sebagai asosiasi P3N bisa menjamin bahwa bibit yang ada di kita itu bergaransi dan berkualitas Pak. Jadi jangan sampai kita salah pilih atau salah beli bibit dari yang tidak bisa dipercaya. Bisakah organisasi ini membantu mengarahkan kemana membeli bibit? Sangat bisa sekali Pak. Kita asosiasi P3N sangat bisa membantu mendampingi petani pemula untuk berbudidaya porang. Oke, Pak Tobing, saya ingin tanya, Bapak berpengalaman sebagai petani nih. Bagaimana pengalaman Bapak? Kelihatannya ini prospeknya sangat bagus dibanding dengan komoditi-komoditi yang lain, karena memang ini orientasinya adalah untuk tanaman pangan ya yang bernilai tinggi, terutama untuk ekspor, dan di samping untuk makanan juga untuk bahan obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari kita apa yang bisa kita lakukan untuk memulai mengenal dan mensosialisasikan, karena hampir di seluruh kabupaten sekarang yang ada di Sumatera Utara, bahkan sampai di Gunung Sitoli, Nias pun sudah sangat antusias melakukan ini. Jangan sampai kita ketinggalan kereta api. Nah, dan kami dari P3N siap memberikan dukungan, memberikan penjelasan teknis dan pemeliharaan sampai pun nanti pada panennya. Jadi bapak-bapak tidak usah khawatir. Baik. Bolehkah Ketua menyebutkan nama siapa yang akan dihubungi dan nomor alamat dan nomor telepon? Bisa langsung ke sekretariat kita dengan saya Deval Sebayang di 0812 6383405. Bisa juga dengan Pak Ramot Tobing. Nomor kontak Pak? Saya dengan Ramot Tobing 0813 6123 6931. Terima kasih. Ya. Oke, baik para sahabat, itulah wawancara saya, kunjungan saya ke kantor P3N Jalan Singamangaraja dan mencoba memastikan tentang porang ini, karena saya sendiri baru akan memulai ini dan sangat tertarik dengan porang ini. Tentu saya sebagai akademisi akan memandangnya dari sisi akademiknya. Ya. Saya bukan petani porang, tetapi saya akan menjadi peneliti porang untuk membantu pengembangan porang ini. Terima kasih para sahabat. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ini salah satu yang khas harus kita perhatikan untuk di porang. Nah, ini sambil lihat pembedakan, ya kan? Ini dan ini ada seperti kristal di sini ini. Nah, Oh, ini dibelah Pak ya? iya ini dibelah tadi umbinya tadi. dibelah. Coba dibelah ya. Oke. Iya. Nah, ini perbedaannya. Ini kan sama nih, porang ini. Kalau walur agak putih. Merah, ini bahkan Suwok agak merah. Ilas-ilas yang merah. iya, Oke. putih ini. Oke. Yang mirip tapi serupa tapi tak sama. Suruh tapi tak sama. Oke. Iya. Gitu. Biarkan aja gitu. Saja lagi foto. Udah, biar kita ya Pak, pegang aja. Para sahabat, kita sedang berada di kantor P3N Sumatera Utara. Berada di dekat kantor Polda Jalan Selain Merawa, Singamangaraja menuju Tanjung Merawa. Beliau adalah ketua. Pak apa Pak? Deval Sebayang. Beliau adalah bendahara. Ya, Ramot Tobing. Ya, kami ingin mendiskusikan tentang
porang. Masuk Pak, sudah Pak. Mudah-mudahan. Para sahabat, itulah kantor Dewan Pimpinan Wilayah Petani Pegiat Porang Nusantara PPN.